Betul tidak virus ini ada? Ya, kalau masalah betul atau tidaknya kan ini sesuatu yang tidak terlihat. Artinya tetap kita percaya bahwa itu betul-betul ada dengan catatan. Bukan berarti itu kita percaya sepenuhnya dengan 100%. Di dalam buku Tanbihul Ghafilin, artinya peringatan bagi mereka yang terpedaya, ada 3 faktor kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan sebuah musibah di dalam sebuah wilayah ataupun negara. Oh, begitu. Yang pertama, karena musibah itu dianggap sebagai sebuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat lawyers milenial. Nah, kita di sini akan membahas tentang hal-hal yang lagi populer di saat ini. Siapa lagi kalau bukan terkait dengan si virus-virus kecil-kecil itu, tapi efeknya mendunia, guys. Siapa lagi kalau bukan Nona Corona. Tapi kita tidak sendiri, kita akan ditemani salah satu sobat kita yang merupakan juga guru agama. Nah, tentu kita akan minta pandangan beliau terkait dengan virus corona saat ini atau wabah pandemi yang menimpa hampir seluruh manusia lah di dunia ini gitu. Nah, siapa lagi kalau bukan Bang Ahmad Rizal. Apa kabar sahabat milenial semua? Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya dulu ke belakangan ini. Saya terpaksa tidak menggunakan masker itu untuk memperbaiki kualitas suara. Begitu. Memperbaiki kualitas suara. Begitu. Terpaksa tidak menggunakan masker itu untuk memperbaiki kualitas suara. Begitu. Jadi ini tidak pakai masker ini saja kalau begitu. Saya alasan tidak pakai masker, guys, karena untuk memperbaiki kualitas suara. Itu salah satunya. Kelihatan di video. Oke, Pak. Terpaksa saya buka dulu. Nah, oke sobat lawyers milenial. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Ahmad Rizal terkait dengan virus corona atau pandemi yang lagi mewabah saat-saat ini. Dan tentu kita akan kaitkan hal tersebut dengan hal-hal yang bersifat religi atau agama dari sudut pandang agama. Oke, pertanyaan pertama. Betul tidak virus ini ada? Ya, kalau masalah betul atau tidaknya kan ini sesuatu yang tidak terlihat. Artinya tetap kita percaya bahwa itu betul-betul ada dengan catatan. Bukan berarti itu kita percaya sepenuhnya dengan 100%. Artinya begini, kita percaya dengan adanya seperti itu karena melihat realita yang terjadi saat sekarang ini memang kan betul-betul ada, wabahnya betul-betul ada. Jadi kita percaya itu untuk waspada dan kita ambil hikmahnya bahwa di mana-mana kita harus tetap menjaga kesehatan. Itu kita ambil hikmahnya. Nah, kira-kira kan ini virus corona sudah menyebar di semua daerah, bahkan di seluruh dunia. Nah, kira-kira dari sudut pandang agama, apakah ini virus memang betul-betul musibah atau memang sengaja dikonspirasi? Sangat luar biasa. Konspirasi. Saya sudah. Apa itu, Pak Lawyer? Lagi apa itu, Pak? Oh. Lagi apa itu, Pak? Oh. Saya sudah tangkap bahasa yang pertanyaan yang dimaksud oleh kanda saya ini, lawyers milenial yang sangat luar biasa. Begini, di dalam buku Tanbihul Ghafilin, artinya peringatan bagi mereka yang terpedaya, ada tiga faktor kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan sebuah musibah di dalam sebuah wilayah ataupun negara. Oh, begitu. Yang pertama, karena musibah itu dianggap sebagai sebuah teguran. Teguran atas apa? Teguran atas kelalaian kita. Artinya teguran atas kesalahan kita sendiri. Contoh satu, dikaitkan, diapologikan dengan contoh yang lain. Ketika kita terkena sebuah misalnya
musibah kecelakaan lalu lintas, jangan langsung kita menyalahkan siapapun di sini, tapi salahkan diri kita. Mungkin cara kita mengemudi misalnya yang salah, yang ugal-ugalan, tidak konsentrasi. Kemudian yang contoh yang lain yang paling sering terjadi di masyarakat itu ketika kita ditilang oleh pihak kepolisian. Kenapa itu? Mungkin bisa tidak selamanya polisi langsung menilang kita, pihak aparat kepolisian tidak langsung menilang kita, tapi mungkin kita memiliki kesalahan. Pertama, karena mungkin surat-surat kita tidak lengkap, kita tidak membawa SIM atau surat izin mengemudi, ataukah kita tidak patuh lalu lintas, ataukah mungkin kendaraan-kendaraan kita itu tidak lengkap, misalnya ondardirnya mungkin tidak lengkap, kita tidak menggunakan kaca spion, ataukah tidak lengkap apalagi namanya wesernya atau seperti apa, atau tidak pakai penutup pentil atau ban motor. tidak pakai pentil ban motor itu Dengan itu kita tahu. gara-gara tidak pakai pentil ban motor ditilang kan? Masih ada yang lebih ekstrim lagi. Tidak menggunakan helm dengan merek SNI. Wah, biasa. Makanya, dan yang lebih parah lagi di masa musim corona ini, ada yang namanya sweeping masker, coy. Masker sekarang ini masker lebih menakutkan tidak pakai masker daripada pakai helm. Sebenarnya kita harus ambil hikmah dari hal yang seperti itu. Kita terkena suatu musibah penyakit misalnya, kenapa kita mungkin kena misalnya penyakit gula, mungkin selama ini kita tidak mengontrol pola makan, kenapa kita misalnya kena kolesterol, ya mohon maaf karena badan saya besar. Kenapa mungkin kita kena kolesterol, mungkin karena kita tidak pernah mengontrol dan mengatur pola makan kita. Kemudian yang selanjutnya, kenapa mungkin kita terkena tipes, atau mungkin kita terkena sakit perut ataukah seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin selama ini kita malas cuci tangan, malas untuk menjaga kesehatan, malas. Ini saya ngobrol dengan guru agama atau dengan dokter nih, guys. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya kan? Firman Allah di dalam Al-Qur'an, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Artinya terjadinya sebuah musibah, terjadinya suatu musibah dari laut dan di darat, itu diakibatkan ulah manusia itu sendiri, tangan manusia itu sendiri. Jadi jangan kita langsung salahkan Tuhan. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Tidak mungkin Tuhan mau melihat kita istilahnya menderita. Tapi ingat, kita juga harus bersahabat dengan 3 hal. Pertama, hubungan vertikal kita dengan Tuhan, itulah hablum minallah. Kemudian yang kedua, sosial kita, hablum minan nas. Yang ketiga ini hablum al khalqillah, atau hubungan dengan alam. Kita harus juga melestarikan alam. Kenapa terjadi banjir? Bisa saja mungkin selama ini terjadi banyak penambangan liar, ataukah kita buang sampah sembarangan di sungai, akhirnya terjadi penyumbatan atau lain sebagainya. Itu kan dari kita sendiri. Dari itu ini guys, yang masalah corona ini. Maka dari itu, apakah dia betul? Kita kaitkan dengan corona. Bisa saja ini adalah tentara Allah yang ditugaskan kepada kita, yang diturunkan untuk sebagai sebuah teguran kepada kita untuk senantiasa menjaga kesehatan dan menyadarkan kepada kita bahwa rezeki yang paling mahal dan rezeki yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita yang selama ini kita sia-siakan adalah kesehatan. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebuah teguran bagi kita. Kemudian yang kedua, bisa saja corona ini, musibah yang melanda saat sekarang ini yang menimpa kita adalah itu pelajaran atau yang berupa ujian kepada kita, kepada Bang Lawyers misalnya, Lawyers milenial. Kita kan semuanya berilmu ini. Anggaplah kita ini artinya berpendidikan, kepada orang yang berpendidikan, kepada orang yang memiliki kekuasaan, kepada mereka yang memiliki kelebihan, kepada mereka yang bertakwa dan beriman, untuk menghapus dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Contoh, dulu Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW kan sebelum diangkat sebagai Rasul, sejarahnya kan banyak sekali cobaannya, kan? Banyak sekali cobaannya, dilempari kotoran, dihina, sampai di apalagi namanya, dizalimi lah. Tapi apa respon beliau? Beliau bersabar, beliau hanya duduk, datanglah Jibril. Kata Jibril, bagaimana jika seandainya gunung itu saya jadikan batu, kemudian saya lemparkan kepada mereka yang menzalimimu? Tapi apa kata Nabi? Nabi cuma berdoa, Allahumma fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Jadi kita kaitkan dengan corona.
ini bisa saja pelajaran bagi orang-orang yang misalnya berilmu, contoh orang-orang yang memiliki ilmu dari segi kesehatan, ya Oke. berikanlah pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Oke. Selama ini kan tenaga medis kan digaji, ya mengabdi. Ini juga mengajarkan kepada masyarakat bahwa betapa berat tugas seseorang kesehatan demi untuk menyelamatkan nyawa kita, Wow, demi wow. untuk memberikan demi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Itu yang harus kita ketahui, bahwa tugas dokter itu sangat luar biasa. Tugas kesehatan perawat bidan itu sangat luar biasa. Menyangkut soal masalah nyawa dan kesehatan kita, mereka lebih mendahulukan mereka lebih mendahulukan kepentingan masyarakat, kesehatan masyarakat dibanding kesehatan mereka sendiri. Maka saat itu hargailah mereka, mengertilah tugas-tugas mereka. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagi seorang yang misalnya memiliki kekuasaan pemerintah, ya bagaimana memberikan kedekatannya dengan masyarakat. Mungkin selama ini kedekatan pemerintah dengan masyarakat sebelum ada corona kan agak sedikit ada kerenggangan. social distancing. Ada kerenggangan, beton-beton jarak. beton-beton penghalang antara Nah. pemerintah dan masyarakat. Ya. Tapi sekarang Ya, sekarang setelah adanya corona kan pemerintah begitu baiknya, begitu hebatnya ini hikmah corona, dia sampai apalagi namanya menyadarkan kepada pemerintah untuk apalagi namanya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. maksimal, guys. Makanya kita ambil hikmahnya. Anggota DPR tak Ambil kena tuh. sampai kesian. Makanya ada yang biasa bertanya itu, saya baca di medsos itu, surah apa katanya Ustaz dibaca kalau mau terhindar dari corona? Dijawab, bilang surat edaran dari pemerintah. Jadi Surat edaran dari surat pemerintah. edaran dari pemerintah. Karena di situ bisa kita menyadarkan kepada kita bahwa selama ini pemerintah berbuat hanya untuk kebaikan kita. Ya, Gitu. karena apalagi korban kan tidak jatuh 1-2 orang, tapi Betul. ada ribuan orang. Ribuan orang, bahkan sampai ada pemerintah kita ada yang sampai apalagi terinfeksi virus ini. Itulah. Demi untuk kita ini, demi untuk keselamatan Ketua kita. KPU kena. Ya. Yang ini kena. Ya, kan Pemerintah banyak. kena. Jadi Nah, itu tapi begini, guys, menyedarkan. bukankah ini ada sedikit yang ganjil dari corona itu ini? yang baru yang kedua. Ini kan 3 alasannya. Oh, begitu. Alasan yang ketiga nanti kita jawab untuk alasan yang ketiga memang sebuah musibah, Pak. Musibah. Memang sebuah apalagi namanya memang ini wabah ini adalah memang dianggap sebagai musibah. Tapi itu tandanya dianggap sebagai sebuah musibah jika manakala di suatu daerah itu sudah lebih banyak orang yang berbuat durhaka dibanding orang yang beribadah. Tapi saya rasa musibah ini tidak. Tapi ini hanyalah walaupun apapun. Jadi intinya begini. Dari ketiga alasan ini, yang pertama adalah teguran, kemudian adalah pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah musibah. Dari ketiga-tiganya dapat kita simpulkan, jangan kita langsung menjustifikasi bahwa apakah ini musibah, apakah ini apa. Tapi yang jelas, jadilah pribadi yang lebih baik. Tetap jaga kesehatan, tetap perbaiki hubungan kepada sesama manusia, tetap istilahnya apalagi namanya mematuhi anjuran, tetap patuh terhadap anjuran dari pemerintah. Sudah abang Karena- abang ini kan pemerintah. Gini kan gini, itu kan di dalam surah An-Nisa jelas sekali. Iya. Jadi inti ketiga-tiganya ini kan dijelaskan surah An-Nisa. Hmm. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan rasul-rasulnya dan pemimpin-pemimpin kita. Nah. Itu kan dijelaskan di sini. Abang Ustadz ini kan orang-orang pemerintah sekarang, Bos. Ah. Ya jadi orang-orang pemerintah. Dulu ini orang idealis juga loh. Begini. Dulu idealis juga dia, tapi ketika Iya. pakai lambang korpri itu berubah pemikirannya itu. Begini. Tiba-tiba langsung Saya Ah. bagaimanapun dimanapun saya posisinya, saya tetap dituntut sebagai orang yang idealis. Iya, Sebab iya, kenapa? iya, iya. Jika saja saya bukan orang yang idealis, tidak mungkin saya biasa dipanggil ustaz. Iya. Ustaz harus idealis loh. kita kan kritis dalam menyikapi kondisi. Bayangkan guys, ini kan corona aneh gitu. Kenapa yang dikena itu yang disasar itu orang-orang yang sudah tua, umur di atas 55 tahun ke atas. Ya. Ada apa? Ini kayak sudah disetting gitu. Ada apa? Kayaknya Walaupun kuliah ini dia bukan ya, kalau mau dibilang bencana alam kayaknya tidak. Kayaknya dia disetting begitu, guys. Kayaknya Makanya. sudah di-set, kayaknya ini ada upaya untuk menghapus sebagian generasi. Ini ya. begini. Ini bukan fakta, tapi ini ada pandangan-pandangan di luar sana yang nyatakan demikian. Kalau ada upaya untuk menghapus sebagian generasi. Begini, kalau saya Bagaimana pendapat itu menurut agama? Kalau menurut agama, saya cuma menjawab apa yang disampaikan di salah satu hadis qudsi yang mengatakan ana indab dizanni. Saya itu bergantung pada prasangka hambaku.
Kalau hambaku berprasangka buruk, buruk pula lah yang akan timbul. Tapi tetap kita harus berprasangka baik bahwa lagi-lagi kita kembali ambil hikmahnya lah. Nah, bagaimana pandangan saudara ini ya terkait dengan ada perang ekonomi, perang dagang antara Cina dan Amerika, perang dagang antara Iran itu, stop. Ya. Bagaimana itu? Kalau Dan kaitannya berbicara- dengan corona gitu ya. Kalau berbicara masalah perang, bukankah saat ini kita juga berperang? Oh, begitu. Perang mengendalikan diri kita sendiri, perang melawan hawa nafsu. Makanya kata Rasul pada saat itu, pada saat pulang dari perang Badar, roja'na min jihadil akbar ila jihadil asgar. Artinya kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang sangat besar. Kemudian sahabat kan bertanya pada saat itu, ayu jihadil akbar ya Rasulullah? Jihad apa yang paling besar itu? Kemudian Rasulullah menjawab, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu kita. Kita mengendalikan diri kita. Jadi kalau kita, makanya dijelaskan di dalam tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Sebarkan energi positif dimanapun engkau berada, positif pula yang akan muncul. Ya. Super sekali guys. Kita ngobrol-ngobrol dengan dengan Abang Bisot ini, guru agama. Ternyata semua dilibas guys. Jadi tidak ada masalah konspirasi terkait dengan hal ini, corona. Ya kalau masalah konspirasinya sih, saya pastinya tentu pastinya dituntut untuk berpikiran, apalagi namanya berpikiran agamis ya. Iya. Mengarah kepada keagamaan, bahwa apapun yang terjadi illa Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka Tanpa bumi izin? ini tanpa izin dari Allah. Oke. Luar Kalau biasa. Coba. Corona datang kan izin Allah. Artinya kan kita selalu izin Allah. Hikmahnya kan sudah ada. Hikmahnya itu ternyata kita harus dianjurkan untuk senantiasa menjaga kesehatan, cuci tangan sebelum memasuki rumah, cuci tangan sebelum beraktivitas. Dan jaga jarak. Jaga jarak. Bukan berarti jaga jarak dalam artian apa di sini. Jaga jarak dalam artian apa di sini? Kita ambil bahwa jaga jarak dalam artian positif lah. Oke sobat lawyers milenial, itulah hasil ngobrol kita dengan Bang Bisot, guru agama. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tentu memberikan hal positif dan hal menarik buat kita semua. Sebelum Masalahnya bunyi bel di belakang cuy. Kita harus buka dulu pintu itu. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datang dari diri. Oh begitu, oke. Salam sobat lawyers milenial. Assalamualaikum. Cik cik boom.